semuanya, hari ini kita akan belajar tentang measurement of interest yang merupakan bagian dari ujian A10 Matematika Keuangan dari Ujian Aktuaris Indonesia. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk persiapan belajar ke depannya. Welcome to an Actuary Indonesia. Oke, selamat datang teman-teman semua di an Actuary. Hari ini kita akan bahas tentang topik A10 Matematika Keuangan. Soal-soal yang berkaitan dengan measurement of interest, di mana soal-soalnya merupakan soal-soal dari ujian A10 di tahun 2020. Oke, masuk di soal yang pertama. Ini adalah soal yang biasanya ditanyakan di nomor 1, berkaitan dengan hubungan antara bunga efektif, nominal, force of interest, diskonto nominal, dan diskonto. Oke, untuk pernyataan yang pertama, saya punya delta sama dengan ln 1 plus I sama dengan ln 1 plus IM pangkat M, ya. Dari hubungan nominalnya, itu adalah suatu pernyataan yang benar, sehingga pernyataan 1 adalah pernyataan yang salah. Kembali lagi, untuk pernyataan kedua, saya punya hubungan bahwa 1 plus I akan sama dengan 1 plus IM per M pangkat M, sehingga pernyataan kedua juga salah, ya. Untuk menjawab nomor 3, ya, ini sangat fundamental dalam menjawab pertanyaannya, karena kita harus menggunakan hubungan yang sudah kita ketahui bahwa ada hubungan untuk force of interest kaitannya dengan bunga nominal, ya, bunga efektif, diskonto nominal, dan diskonto efektif adalah sebagai berikut. Sehingga untuk pernyataan 3, saya punya 1 min D dikurangi 1 min DM. Kemudian kita tambahkan dengan min 1 kedua ruas, sehingga kita dapatkan min D kurang dari min D pangkat M. Kemudian saya punya D akan lebih besar dari DM, di mana hal ini bertentangan dengan fundamental informasi yang kita punya di persamaan sebelumnya, bahwa DM itu harusnya lebih besar dari D. Sehingga pernyataan 4 merupakan suatu pernyataan yang benar, ya, dan bersesuaian dengan fundamental informasi yang kita miliki di atas. Jadi akan sangat penting bagi kita untuk memahami bentuk-bentuk kesamaan antara hubungan effective rate terhadap nominalnya, terhadap force of interest, terhadap diskonto nominal, dan juga diskonto. Sehingga adapun modifikasi persamaan yang nanti akan terjadi, kita akan dapat memetakan kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang diberikan. Jadi bentuk ini merupakan bentuk yang penting, ya, untuk dipahami, sehingga nanti jika ada suatu modifikasi, kita harus berpegang teguh terhadap hubungan-hubungan yang sudah kita kenal dengan baik. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan kedua, ya. Sebuah investasi berkembang menjadi 2 kalinya dalam waktu 8 tahun 6 bulan, tentukan force of interest atas investasi ini. Bulatkan ke desimal terdekat. Oke, untuk menjawab soal ini, kita hanya cukup menggunakan hubungan antara force of interest dengan bunga efektif, di mana delta nanti akan sama dengan ln 1 plus I. Oke, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kemudian kita menemukan nilai 1 plus I. Kita punya suatu investasi menjadi 2 kalinya dalam waktu 8 tahun 6 bulan. Oke, ini adalah kata kunci yang kita gunakan. Untuk memudahkan dalam menjawab soal tersebut, saya akan misalkan K sama dengan 1, ya. Kemudian saya menggunakan amount function, yaitu A 8,5 akan sama dengan K dikalikan dengan A kecil 8,5, di mana A kecil 8,5 adalah accumulation function dari rumus AT sama dengan K dikalikan A kecil T, ya.
Kemudian, karena saya punya investasi yang menjadi 2 kali dalam 8 tahun 6 bulan, maka saya punya 2 sama dengan 1 dikalikan 1 plus I pangkat 8,5. Kemudian 1 plus I pangkat 8,5 akan sama dengan 2. Sehingga saya bisa mencari nilai delta ya, sama dengan ln 1 plus I, di mana 1 plus I itu tidak lain adalah 2 pangkat 1 per 8,5 ya. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 8,15%. Untuk tipikal soal ini memang tidak terlalu sulit ya, karena ini merupakan soal dasar dan hanya membutuhkan pemahaman antara hubungan force of interest dengan bunga efektifnya. Yang harus kalian ingat bahwa kita punya rumus amount function, yaitu AT akan sama dengan K dikalikan A kecil T, di mana A kecil T-nya atau accumulation function-nya akan mengikuti apakah dia bunga sederhana ataupun bunganya adalah compound ya. Oke, masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini sedikit kompleks, kita perlu berhati-hati dalam memahami makna soal. Mari kita simak. PT Bank Ekstra menerbitkan sebuah produk deposito kualitas dengan fitur berikut ya. Nasabah harus menempatkan dana selama 1 kelipatan tahun dan dana tidak boleh diambil di periode tersebut. Tingkat bunga dasar adalah 5%, efektif tahunan, dan di setiap akhir 3 tahun, setelah akumulasi bunga dasar nasabah akan mendapatkan bonus sebesar 2% dari saldo pada tanggal pemberian bonus. Bonus akan ditambahkan ke saldo. Pertanyaannya adalah berapakah besar uang yang dapat ditarik jika periode penempatan dana awal adalah 10 tahun dan besar penempatan dana adalah 1.000. Bulatkan ke satuan terdekat. Oke, mari kita bahas untuk analisis soalnya. Saya punya tingkat bunga dasar 5%. Di setiap akhir 3 tahun saya dapat bonus ya dari akumulasi sebesar 2% dari saldo pada tanggal pemberian bonus, kemudian bonus akan ditambahkan ke saldo deposito. Saya akan memberikan ilustrasi untuk pemberian bonus ya. Kalau saya punya investasi sebesar 1.000 di waktu 0, kemudian di waktu 3 saya akan mendapatkan suatu bonus ya dari hasil akumulasi investasi sebesar 1.001 plus I pangkat 3, artinya bonus yang saya peroleh adalah 2% dari 1.001 plus I pangkat 3. Oke, kemudian mari kita analisis untuk pemberian bonus dan akumulasi dengan tambahan bonus. Saya punya bonus di akhir tahun ketiga tadi adalah 2% ya, dikalikan 1.000, 1 plus I pangkat 3, artinya akumulasi total yang merupakan akumulasi dari investasi ke tahun ketiga ditambah bonus adalah 1,02 dikalikan 1.000, 1 plus I pangkat 3. Kita sudah dapatkan ya poin yang pertama untuk bonus di akhir tahun ketiga. Kemudian kita lanjutkan untuk perhitungan bonus di akhir tahun ke-6 dan akumulasi di tahun ke-6. Bonus di akhir tahun ke-6 ya, tentu bisa kita hitung merupakan 2% dari akumulasi 1,02 1.001 plus I pangkat 3 yang kemudian berbunga selama 3 tahun dikalikan 1 plus I pangkat 3. Sehingga akumulasi total akan sama dengan ya 1,02 pangkat 2 dikalikan 1.000 1 plus I pangkat 6.
Oke, bagaimana kemudian untuk bonus di akhir tahun ke-9? Bonus di akhir tahun ke-9 kita hitung dengan cara 2% dikalikan 1,02 pangkat 2 1001 plus I pangkat 6 dikalikan 1 plus I pangkat 3 ya, karena kemudian berbunga selama 3 tahun dengan akumulasi total adalah 1,02 pangkat 3 dikalikan 1000 dikalikan 1 plus I pangkat 9. Oke, maka nilai akumulasi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Besar nilai akumulasi ya, yang bisa ditarik pada akhir tahun ke-10 adalah nilai akumulasi total di akhir tahun ke-9 kemudian dibungakan 1 tahun, yaitu 1,02 pangkat 3 dikalikan 1000 dikalikan 1 plus I pangkat 9 dikalikan 1 plus I ya, karena berbunga hanya 1 tahun. Kemudian kita masukkan nilainya 1,02 pangkat 3 dikalikan 1000 dikalikan 1 plus I pangkat 10, di mana I-nya adalah 5%, sehingga menjadi 1,02 pangkat 3 dikalikan 1000 dikalikan 1,05 pangkat 10. Di mana hasilnya adalah sekitar 1728,586. Oke, masuk ke soal berikutnya. Ini berkaitan dengan hubungan antara nominal, diskonto, force of interest dengan nilai effective rate of interest. Di sini saya punya 3 produk investasi dengan tingkat hasil investasi sebagai berikut. Investasi X dengan tingkat bunga nominal 12% konversi kuartalan, investasi Y tingkat bunga yang setara dengan force of interest 12%, investasi Z dengan tingkat bunga yang setara dengan tingkat bunga diskonto nominal 11,5%, konversi semesteran. Tentukan urutan hasil investasi produk di atas. Oke, yang perlu kita perhatikan adalah investasi yang memberikan kita I terbesar. Saya punya di sini I4 sama dengan 12%. Kemudian saya punya force of interest ya, yaitu delta sama dengan 12%, dan yang terakhir adalah suatu tingkat bunga diskonto nominal sebesar 11,5% konversi semesteran. Atau saya punya D2 sama dengan 11,5%. Kemudian tentukan urutan hasil investasi adalah kita cukup melihat nilai dari effective of interest-nya ya. Yang pertama, tentukan investasi yang memiliki effective interest terbesar. Yang pertama saya punya I4 sama dengan 12%. Kemudian artinya saya punya 1 plus I sama dengan 1 plus I4 per 4 pangkat 4. Yang artinya saya punya I sama dengan 1 plus I4 atau 12% dibagi dengan 4 pangkat 4 kurang 1, yaitu 0,125508881. Untuk pernyataan kedua, saya punya force of interest 12%. Artinya, kemudian saya kaitkan untuk hubungan dengan 1 plus I, yaitu delta sama dengan ln 1 plus I. Artinya, kemudian saya punya 1 plus I akan sama dengan E pangkat delta, atau I sama dengan E pangkat delta min 1. Hasilnya adalah E pangkat 12% kurangi 1 sama dengan 0,12749 atau 12,7%. Untuk pernyataan yang ketiga, saya punya diskonto nominal
untuk semesteran adalah D2, di mana saya memiliki hubungan bahwa 1 plus I sama dengan 1 min D2 per 2 pangkat min 2. Ya. Atau akan sama dengan I 1 min D2 per 2 pangkat min 2 min 1. Ya. Untuk D2 sama dengan 11,5%, maka diperoleh nilai I akan sama dengan 0,12573. Di mana ini lebih besar dari X, tapi lebih kecil dari Y. Ya. Sehingga menyebabkan hubungan di antara investasi tertinggi ke terendah adalah, jadi kita punya bahwa Y akan lebih besar dari Z, akan lebih besar dari X untuk kasus ini. Adapun jika kalian mau menggunakan 1 plus I, juga itu sangat dimungkinkan ya, tanpa harus repot-repot untuk mencari nilai I-nya. Jadi kemudian lihat 1 plus I terbesar, itulah investasi terbesar. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Ini soalnya sangat mudah. Kita hanya perlu memperhatikan persoalannya secara cermat. Uang sebesar 500 berkembang menjadi 2 kali dalam 8 tahun dengan tingkat bunga sederhana. Ya, tingkat bunga sederhana. Dengan tingkat bunga sederhana I yang sama, uang sebesar 300 berkembang menjadi 721 min X dalam 6 tahun. Tentukan nilai dari I. Seperti yang kalian ketahui bersama, saya punya fungsi AT ya, sama dengan K dikalikan A kecil T, di mana karena ini adalah bunga sederhana, maka fungsi akumulasinya, yaitu A kecil T, akan sama dengan AT sama dengan 1 plus I kalikan T. Ya. Sehingga saya punya 2X akan sama dengan 500 dikalikan 1 plus 8I karena 8 tahun. Yang persamaan kedua saya punya 721 min X sama dengan 300 dikalikan 1 plus 6I. Oke, kemudian dari persamaan kedua saya bisa tuliskan 1442 kurangi 2X sama dengan 600 dikalikan 1 plus 6I. Ini hasil pengkalian kedua ruas. Kemudian kita sederhanakan, diperoleh. Oke, dipilih 1442 dikurangi 50 dikalikan 1 plus 8I, itu dari persamaan yang atas, sama dengan 600 dikalikan 1 plus I, di mana kita peroleh nilainya akan sama dengan 1442 sama dengan 1100 ditambah dengan 7600I, sehingga I akan sama dengan 342 dibagi 1100, 7600 sama dengan I sama dengan 0,045. Jawabannya tersedia pada kunci. Pertanyaan selanjutnya, pembayaran sebesar 1 dan 2 masing-masing pada N tahun dan 2N tahun dari sekarang. Pemilihan nilai kini sebesar 1 pada tingkat bunga I sama dengan lebih besar 0. Tentukan nilai kini dari pembayaran sebesar 1, 2, 4 masing-masing pada N tahun dan 2N tahun dan 3N tahun. Untuk menjawab soal ini, mari kita gambarkan dulu garis cash flow-nya. Saya punya N, 2N, di mana di waktu 0 saya punya investasi sebesar 1, kemudian in return saya dapat 1 dan 2 di waktu N dan di waktu DN. Sehingga present value-nya akan sama dengan 1, yang kemudian kita sama dengan diskonto dari setiap nilai ke titik 0. Oke. Kemudian kita gunakan persamaan kuadrat, diperoleh hasilnya adalah, kemudian saya cukup mencari V pangkat N nantinya, ya, di mana PV akan sama dengan V tambah 2V pangkat N ditambah 4V pangkat 3N, ya. Di situ ada terjadi typo.
Oke, kemudian kita peroleh nilai untuk V pangkat N-nya ada dua hal menggunakan fungsi kuadrat. Diperoleh bahwa 1 sama dengan V pangkat N ditambah 2V pangkat 2N. Artinya menggunakan rumus ABC atau pemfaktoran diperoleh nilainya adalah 0 sama dengan 2V pangkat 2N ditambah V pangkat N kurang 1. Artinya 0 sama dengan 2V pangkat N pangkat 2 ditambah V pangkat N kurang 1. Kemudian kita masuk ke dalam suatu ruangan ya. Untuk menghitung V pangkat N diperoleh sama dengan setengah dan kemudian V pangkat N lainnya adalah min 1, di mana kita akan memilih yang positif ya daripada yang negatif, sehingga F pangkat N sama dengan min 1 kemudian kita hilangkan. Oleh karena itu, kemudian saya dapat nilai PV ya sama dengan 1V pangkat N ditambah 2V pangkat 2N ditambah 4V pangkat 3N akan sama dengan setengah ditambah setengah ditambah setengah sama dengan 1/2. Oke, masuk ke nomor 7 ya. Di sini saya punya investasi A memberikan bunga efektif 7% per tahun. Investasi B memberikan tingkat bunga sederhana 9,5% per tahun. Pada waktu T berapakah force of failure dari kedua investasi tersebut sama? Maaf ya, di sini maksudnya force of interest. Bulatkan jawaban ke satu desimal terdekat. Oke, untuk menjawab soal ini, maka yang kita gunakan adalah hubungan antara force of interest dari compound dan bunga sederhana. Dimiliki delta AT sama dengan delta BT ya. Artinya untuk bunga compound saya punya delta sama dengan ln 1 plus IAT ya. Saya kasih indeks saja supaya membedakan. Akan sama dengan, kemudian saya punya IB per 1 ditambah ya. Ditambah dengan IB dikalikan T, di mana IA adalah 7% maksudnya, dan IB-nya adalah 9,5%, sehingga diperoleh bentuk tersebut. Ya, kemudian kita pindah ruas, untuk T-nya kita peroleh 1 plus 0,095T sama dengan 0,095 dibagi ln 1,07 ya. Kemudian diperoleh T sama dengan ya 0,095 dibagi ln 1,07 dikurangi 1 dibagi dengan 0,095 sama dengan 4,25, atau bisa dituliskan dalam tahun, yaitu 4 tahun dan 3 bulan. Menutup pertemuan hari ini, saya punya Ibu Tiana memiliki hutang yang dilunasi dengan pembayaran 250 plus X, 200 plus 1,5X, dan 150 plus 2X pada tahun ke-1, 2, dan 3 secara berturut-turut. Kemudian, daripada melakukan 3 pembayaran tersebut, dia cukup membayarkan sekali sebesar 2.500 pada akhir tahun kelima. Dengan bunga I adalah 4%, tentukan nilai X. Oke. Pada tipikal soal seperti ini, kita harus menggunakan metode bisa present value ataupun accumulation value tergantung preferensi kalian. Kalau saya buatkan cash value-nya, maka saya akan dapatkan pembayaran sebesar 250 plus X, 200 plus 1,5X, dan 150 ditambah 2X di akhir tahun 1, 2, dan 3, yang dimana akan sama dengan nilainya dengan 2.500 pada akhir tahun ke-5. Jika saya menggunakan teknik present value, artinya saya menarik semua nilai ke waktu 0, sehingga saya kemudian mendapatkan 2.500 V pangkat 5 akan sama dengan 250 plus X kalikan V
ditambah dengan 200 plus 1,5x dikalikan V pangkat 2. Kemudian yang terakhir adalah 150 ditambah 2x dikalikan V pangkat 3. Sehingga saya akan nanti mendapatkan 2500 1,04 pangkat min 5 sama dengan 250 1 plus x 1,04 pangkat min 1 tambah 200 1,5x dikalikan 1,04 pangkat min 2 dan seterusnya 150 tambah 2x dikalikan 1 plus i pangkat 3. Kemudian saya akan dapatkan secara otomatis x akan sama dengan 363 dengan metode present value. Jika kita gunakan metode kedua, yaitu metode accumulation value, maka apa yang terjadi? Ya, saya akan membuat cash flow seperti yang tadi. Kemudian yang harus kita lakukan ya adalah menarik semua nilai-nilai tersebut ke akhir tahun kelima. Yang nilainya nanti akan sama dengan 2.500. Ya, kemudian kita tarik ya. Maka diperoleh persamaan untuk nilai akumulasi adalah 2.500 sama dengan 250 tambah x dikalikan dikalikan 1,04 pangkat 4 ya, karena berbunga 4 tahun ditambah 200 tambah 1,5x dikalikan 1,04 pangkat 3 kemudian ditambah dengan 150 plus 2x 1,04 pangkat 2, dimana dengan hasil yang sama adalah 363. Halo semuanya, kita kembali lagi di N-Actuary Indonesia. Konten YouTube ini akan penuh dengan berbagai diskusi tentang ujian-ujian di PAI dan juga beberapa materi-materi yang terkait dengan pembelajaran aktuaria. So, stay tune untuk konten-konten kedepannya. Terima kasih sudah menonton. Thank you.